Yang tidak boleh itu adalah kita mengganggu kehidupan keseharian orang-orang kafir. Tidak boleh. Umpamanya di sini tetangganya kafir, lalu kita bikin dangdut, kita bikin acara, kita ribut. Nggak boleh, dia terganggu mau istirahat. Itu akhlak. Ada yang pernah tanya, Ustadz, bagaimana kalau masjid di depan gereja, gereja di depan masjid? Begitu ada kebaktian Kristen, karena parkiran di gereja sudah full, dan meminta kepada kami orang Islam, parkirkan mobilnya. Waktu itu saya ceramah di Jakarta, memang di depan gereja. Saya bilang wajib untuk memberikan parkiran. Supaya apa? Dari akhlak mulia inilah, uswah hasanah inilah, teladan yang baik inilah, insya Allah si kafir akan masuk Nah, kalau pendetanya datang kepada imam, selamat siang Pak Imam, ya memang siang, saya bilang sore. Duduk pendeta. Mohon maaf Pak Imam, boleh nggak jemaat saya parkir mobil di masjid, di halaman masjid kalian? Boleh. Jangankan mobil, ente pun disunat dan masuk ke dalam, alhamdulillah. Itu dakwah. Ini kalau imam munafik dia akan bilang, oh nggak apa-apa pendeta, kita kan sama-sama, ente Yesus, saya Muhammad. Isa kan Yesus, Yesus kan Isa. Dari mana ilmu itu? Dari mana? Dari mana ilmu itu? Wa itskola Isa ibnu Maryama, ya bani Israilah, ini Rasulillahi ilaikum musyadi kalimah baina yadaya mina taurati wa basis rabbi Rasulil ya'ti mim badismuhu Ahmad. Yang mengatakan maulud kelahiran Rasulullah sebelum beliau datang 576 tahun adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu yang nggak pernah dibaca setiap maulud. Mestinya dibaca ayat itu. Ini sejarah. Nabi Isa yang mengatakan akan datang Rasul terakhir mimbadismuhu Ahmad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Injil sudah tertulis dan sampai hari ini ada Injil itu. Di mana? As-Sof 61, surat 61 ayat yang ke-6. Tapi sebelumnya dalam surat Maryam, Isa sudah berkata dalam surat 19. Masih di dalam ayunan Isa sudah berfirman, qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati wa zakati maduntu hayah. Makana lillahi ayata qizami waladin subhana Isa qada amran fa aina ma yaqulu lahu kun fayakun. Isa sudah berkata, saya ini hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah. Allah memberi aku kitab dan mengutus aku sebagai nabi. Kemanapun aku pergi, Allah memerintahkanku mendirikan sholat, ausoni bis sholati wa zakati madumtu hayah, dan menunaikan zakat seumur hidupku. Menunjukkan Isa Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Kenapa selama ini antum kalau bicara Kristen Isa kau tuntun ke sana? Siapa yang ajar beratus-ratus tahun itu? Makanya orang Kristen susah kita Islamkan karena kita nggak tahu, padahal ilmunya ada dalam Al-Quran. Jesus bukan Isa. Isa bukan Jesus. Sudah ditegaskan oleh Al-Quran. Lakum dinukum. Maka jangan dilarang. Kafir jangan dirubah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kalau antum roba jadi non muslim, maka bunyi begitu ayat, ente jadi imam. Qul ya ayyuhal non muslim. Saya kalau di belakang jadi imam, saya jawab iya munafik. Benci katanya. Siapa yang benci? Sayang saya, karena keluarga saya masih banyak di Manado yang kafir. Sudahlah, kalau antum penakut biar kami yang sampaikan, nggak apa-apa. Memangnya gampang mau sampaikan itu. Antum ibu bapak nggak ngerti ya. Ibu bapak nggak pernah sampai ke neraka. Saya sudah ke sana dan sekarang ke sini. Dua jalan yang saya paham sekarang. Loh, saya belajar di tempat situ Isa lahir di Bait Lam. Baru dikandung sampai melahirkan Isa, tidak ada berita lain yang dia sampaikan kecuali mempersiapkan jalan mimbadismuhu Ahmad. Begitu lahir Nabi Muhammad, berangkat dengan pamannya menuju ke
Syam, Palestina, Yerusalem, berniaga mengikuti pamannya Abu Thalib. Dari atas Baitul Maqdis dilihat oleh seorang ahli kitab, pendeta terkemuka di Yerusalem, bernama Bukhairah. Umur masih kecil 8 tahun, sekecil ini. Rasulullah ke kanan, awan ikut. Rasulullah ke kiri, awan ikut. Rasulullah ke depan, awan ikut. Rasulullah mundur, awan ikut. Bertanyalah Abu Thalib kepada pamannya, bertanyalah ahli kitab kepada pamannya, Thalib, ini ponakanmu? Ya, namanya Ahmad. Allahu Akbar. Kaget Abu Thalib, tahu dari mana? Inilah yang tertulis, yang tercatat dalam penggenapan Taurat dan Injil. Jadi Injil itu bukan di Kristen. Di Kristen itu kitab Bible, New Testament. 200 tahun Al-Masih sudah diangkat, barulah kitab itu ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Stefanus, Stetanus, Lukas, Luka, Bisul. Justru saya masuk Islam karena itu, kebohongan kitab itu. Banyak sekali angka-angkanya yang salah. Seperti begini, ini bulan apa ini? November, Desember. Ini November. Iya, sebentar Desember. Ada perayaan hari Natal. Apakah haram itu, Ustadz? Enggak. Enggak. Dulu 2016, MUI pernah menurunkan fatwa. Ribut Indonesia. Banyak sekali WA ke saya. Afwan Ustadz, mau tanya, betul enggak mengucapkan selamat Natal itu haram? Saya balas tidak. Loh, ini ada fatwa Ustadz. Fatwa dari mana? MUI. Pada waktu itu, tahun 2016, Pak Ma'ruf masih kiai. Jangan ketawa, enggak ada ketawa-ketawa. Nanti dikiranya olok. Pak Ma'ruf masih kiai. 2016, belum ada niat untuk wapres. Belum, masih gagah, masih murni. Begitu 2018 di televisi. Selamat hari Natal dan tahun dulu haram. Awas. Jadi kalau orang itu dengan ular agak beda begini, Bu. Mana beda orang sama ular? Lidah. Kalau orang dibuka lidahnya cuma satu. Coba buka. Tapi kalau ular, cabang begini, Bu. Hari Senin bicara A, besok Selasa jadi B. Wallahu a'lam bishawab. Iqra kitabaka kafa bin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang jadi penghisap atas perbuatan. Kita ikat di dunia, diikat di sana. Berani saya. Saya dulu mengatakan di gereja, waktu masih pendeta, dengarlah firman. Saya sudah tahu bukan firman Tuhan, firman saya dengan teman-teman. Allahu Akbar. Berpuluh-puluh tahun saya bohongi. Pulang ke rumah saya bilang istri, bahaya kalau terus-terus begini. Mau masuk Islam saya. Berangkat saya ke Israel. 3 agama di sana. Yudaisme, kitabnya Talmud. Kristen, kitabnya Bible, New Testament, Perjanjian Baru. Islam, the Holy Quran, Quran. Kitabnya Al-Quran. Talmud hampir sama dengan Quran. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ketet, Yod, Kaf, Lamet, Memnun, Samek, Ayin, Pesade, Kofresi, Shimto. Itu abjad daripada bahasa Ibrani, Hebrews. Yang digunakan oleh Al-Masih adalah kamus bahasa yang digunakan Al-Masih bahasa Suryani. Carilah kitab Kristen tahun 1928. Ketika Yudas Iskariot berhadapan dengan Yesus, Isa Al-Masih, bukan shalom, bukan, tapi Yesus jelaskan, Assalamualaikum, ya Rabbi, ya Guru, Guru, ya Rabbi. Kalau kita dalam Islam, rohnya tebal, ya Rabbi, artinya kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbul Jannah, ya Rabbul Alamin. Itu dalam semua translate teks yang menyangkut dalam problematika sosioteologis, semua dirangkum oleh Islam dalam satu kitab, Hudalinas wa bainatikal huda wal furqan. Jadi kalau ditanya di mana Taurat, di mana Injil, di mana Zabur, itulah Al-Quran. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab.
alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu, menyampaikan kepada kamu kitab wal hikmat, Quran dan sunnah, ma'lam takunu ta'lamun, bahkan rahasia yang belum kamu ketahui. Allah katakan kepada Rasul Muhammad SAW, bilang kepada orang kafir, kalau mereka ragu dengan Al-Quran, suruh mereka buat misalkan satu ayat saja sebagaimana Al-Quran. Suruh mereka buat. Semua hamparan sejarah tentang disertasi yang dibuat oleh program doktoral, semua profesor di dunia, ilmunya muncul 10 tahun, 11 tahun kemudian rata, tidak ada bekas lagi. Karena semua disertasi temuan manusia itu bergeser seiring datangnya perubahan zaman. Tapi Al-Quran tetap tempur, dia tetap kekal selama-lamanya, dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Indonesia, innalillahi, Ade Armando Sukma. Memang kalau Sukma ini sudah mati, Bu, bahasa halusnya hati ini adalah Sukma ini kalau sudah mati, orang jadi busuk, Bu. Busuk mati. Ini bahaya. Kalau hati sudah busuk, Allahu Akbar, nggak ada obatnya. Datang ke dokter.